Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Rusmana dengan NIM 2209076035. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu untuk masalah klasifikasi dataset. Yang pertama, file yang pertama yang KNN. Pada codingan yang di atas ini itu adalah import library-nya, jadi memanggil library-nya. Untuk pandas itu untuk manipulasi data frame. Pandas ini untuk manipulasi data frame. NumPy untuk operasi numeriknya. Distance dari space partial itu untuk menghitung jarak Euclidean-nya. Nah, yang kedua, di sini ada membuat data frame dari dataset yang diberikan. Data frame yang dari dataset yang diberikan datanya ada IPK, psikolog, wawancara, dan diterima. Nah, di sini menampilkan data frame-nya yang ini tadi kan. Dia ditampilkan data frame asli. Oke. Nah, di sini ini adalah daftar intens baru yang diklasifikasikan. Jadi membuat daftar intens baru yang akan diklasifikasikan nantinya. Terus yang keempat ini fungsi untuk menghitung jarak Euclidean-nya antara baru dalam data frame dan intens baru. Euclidean antara baru. Selanjutnya menentukan nilai K. Ini menentukan jumlah tetangga terdekat. Kebetulan yang dipakai di sini itu adalah K sama dengan 11. Jadi digunakan jumlah tetangga terdekat yaitu K sama dengan 11. Selanjutnya mengklasifikasikan setiap intens baru. Untuk setiap intens baru di sini menghitung jarak Euclidean dari setiap baris dalam data frame asli dan menyimpan hasil dalam kolom distance. Jadi dia menghitung setiap baris dalam data frame asli dan menyimpannya di kolom distance. Selanjutnya ini mengambil K tetangga terdekat. Mengambil K baris dengan jarak terkecil. Ini dari mengambil K, nilai K tadi itu diatur 11. Selanjutnya melakukan voting mayoritas. Ini melakukan voting mayoritas. Untuk mayoritas berdasarkan nilai diterima dari K tetangga terdekat untuk menentukan klasifikasi intens yang baru. Jadi melakukan voting untuk melakukan klasifikasi. Nah, ini menampilkan tetangga terdekat untuk memastikan proses berjalan dengan benar. Tetangga 11 tetangga terdekat yang tadi. Nah, ini klasifikasinya. Klasifikasi untuk distance baru yaitu 1, 1, 2 adalah ya. Jadi yang 1, 1, 2 adalah iya. Ini 1, 1, 2 adalah iya. Ya, 1 berarti diterima. Kalau 0 dia tidak diterima, berarti tidak gitu. Nah, untuk ketiga intens baru yang diuji itu ada lagi yang dapat muncul, yaitu intens baru pada 332 nih yang 0, 332 dia diterima. Terus tuh 221 ini diterima dia. Semua berdasarkan hasil uji menggunakan K sama dengan 11. Semua intens baru dalam dataset sampai benar, sampai diterima. Itu untuk yang KNN, dataset KNN. Mulai dari IPK, psikolog, dan wawancaranya. Selanjutnya ada lagi yang file ID3. Nah,
file ID3. Di sini sama memanggil library pandas tadi untuk memanipulasi. Ini kebetulan ada keterangannya untuk manipulasi CV data. Untuk NumPy itu mathematical calculation. Selanjutnya yang kedua, train data, read CSF, penerimaan karyawan CSF. Jadi file CSF penerima karyawan CSF dapat dilihat di dataset ini. Terus yang ketiga ini calculate total entropy, menghitung total entropy dari seluruh dataset berdasarkan label yang diberikan. Codingan yang selanjutnya itu menghitung entropy untuk nilai-nilai tertentu. Calculate entropy untuk nilai-nilai yang tertentu. Selanjutnya ada calculate info gain, menghitung gain dari fitur tertentu juga. Selanjutnya ini adalah find most informative feature, itu menghitung atau menemukan fitur paling informatif berdasarkan informasi gain. Oke. Selanjutnya adalah generate subtree. Ini codingan untuk menghasilkan subpohon untuk fitur tertentu. Ini untuk menghasilkan subpohon. Ada class count-nya juga, tree, train data. Selanjutnya ada make tree, itu membuat atau membangun pohon keputusan secara reduktif. Selanjutnya ada fungsi proses ID3 untuk membangun pohon keputusan. Ini mengeprint, mencetak pohon keputusan, print tree. Nah, ini pohon keputusannya, ini pohonnya, wawancara. Nah, ini hasilnya. Kesimpulannya, pohon yang dihasilkan bahwa nilai wawancara adalah fitur paling informatif. Nih, pohon yang ini tadi dihasilkan itu wawancara dia paling informatif. Jika hasil wawancaranya kurang baik, maka yang akan dilihat adalah nilai dari psikolog dan IPK. Jadi kalau wawancara sudah pasti baik, mereka sudah pasti akan diterima gitu. Wawancara kalau kurang baik, maka akan melihat nilai dari psikolog dan IPK-nya apakah bagus, sedang ataupun buruk atau tidak. Sebenarnya di sini dapat dievaluasi akurasi model terhadap data uji dengan memanggil fungsi evaluate. Jadi akurasi sama seperti yang ini, tapi ditambahkan akurasi sama dengan evaluate tree, test underscore data underscore m underscore diterima. Yang tadi itu kalau kita tambahkan itu untuk memprediksi apakah secara kandidat akan diterima dari ketiga kriteria yang tadi, yaitu IPK, psikolog, dan wawancara. Nih, dari pohon yang tadi, ini wawancara baik, itu otomatis iya. Kita bisa lihat nih, wawancara apabila dia baik, dia sudah pasti iya. Kalau dia buruk, kita melihat lagi dari nilai IPK dan psikolognya, apakah bagus, sedang, atau rendah. Mungkin itu saja dari saya tentang dataset KNN dan ID3. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.